tegaskan bahwa Indonesia siap. Pak, kemarin Anda ke Amerika sama Israel untuk ngedamain ya, Israel sama Palestina. Sekarang ada perang dengan Iran, katanya digadang-gadang Anda ingin mendamaikan gitu, Israel sama Iran. Kenapa Anda bawa-bawa Indonesia? Jangan nakut-nakutin bangsa Indonesia, Pak. Kami tidak mau perang. Orang yang suka berperang itu adalah orang bodoh itu. Contohnya si Donald Trump itu. Donald Trump, you stupid, bodoh gitu loh. Rakyat Amerika nggak mau perang, malah perang. Orang-orang tolol yang suka berperang itu. Kalian kira dengan perang, ingat ya, menang jadi arang, kalah jadi debu. Semuanya hancur. Jangan tolol jadi orang itu. Kesel banget aku ya, Abah. Di negara kita banyak lagi yang akan kurus ya. Nah, Aceh sekarang belum ada yang menyelesaikan bencana alamnya. Sampai sekarang Sumatera Barat sibuk ngurus perang, Pak. Makanya aku udah bilang sama kamu, jangan dekat-deketin negara yang troublemaker. Jangan dekati negara yang suka berperang, Amerika Serikat. Jangan dekati Israel. Nah, ujung-ujungnya kita bakal kena. Udah jelas-jelas dari dulu, cuekin aja negara yang troublemaker. Akhirnya bagaimana sekarang? Siap perang, enak aja ngomong siap perang. Media Israel tiba-tiba menyorot Presiden Prabowo dan rumor ini bikin banyak pihak gelisah. Disebut-sebut ada skenario pengiriman pasukan ke Gaza, isu yang kemudian viral dan ikut dibahas berbagai media internasional, bahkan Indonesia. Beberapa laporan geopolitik menyebut nama Prabowo Subianto dalam konteks konflik Timur Tengah. Bukan cuma satu media, analis dan portal berita dari berbagai negara ikut menyoroti kemungkinan peran Indonesia dalam perdamaian Gaza. Yang bikin merinding, di kalangan teori konspirasi, ada yang mengaitkan situasi ini dengan naskah kuno Yahudi seperti Talmud dan literatur apokaliptik lainnya, tentang datangnya seorang pemimpin non-Arab yang akan memicu perdamaian besar di tanah itu. Konon, dalam perdamaian tersebut, wilayah Israel tidak akan sebesar masa Raja Solomon atau Nabi Sulaiman, dan akan muncul kembali entitas Palestina di wilayah kerajaan kuno itu. Bahkan beredar kutipan nubuat yang diklaim berasal dari tradisi mistik Yahudi. Read, Ya kafe ma'aish man hayim harfikim, LBW tefer fain embeni, ya saham al, WHWA ya ashlfem barts, Vihalk at Hearts MHDSH. Terjemahan Indonesia, akan bangkit seorang dari pulau-pulau jauh, hatinya tulus dan bukan dari keturunan Ismail, dan ia akan membawa perdamaian di negeri itu serta membagi tanah tersebut kembali. Makanya muncul pertanyaan liar, kenapa Israel sering terlihat tidak gentar pada negara-negara Arab di sekitarnya, tapi sensitif terhadap tokoh tertentu dari luar kawasan? Apakah ini hanya kebetulan geopolitik atau ada ketakutan terhadap sesuatu yang sudah lama ditulis dalam naskah kuno? Dan pertanyaan paling kontroversial, apakah sosok dalam spekulasi itu benar-benar mengarah ke Prabowo Subianto? Atau ini hanya narasi global yang sengaja dimainkan? Menurut Anda ini cuma rumor? Atau ada sesuatu yang tidak diberitakan ke publik? Tulis pendapat Anda di komentar. Like kalau Anda suka topik rahasia geopolitik, follow untuk teori yang jarang dibahas. Share ke teman Anda yang berani mikir berbeda. Apa kamu bikin Indonesia kayak Gaza? Tidak, kita tidak mau. Kita tidak mau jadi bulan-bulanan. Kita hormat sama Anda. Saya katakan ke mereka, politik luar negeri kita adalah non-blok. Kita hormati semua bangsa dan negara. Kita tidak ikut-ikut pro Amerika kah, pro Cina kah, pro Rusia kah, tidak. Kita pro Indonesia. Kita hormat sama Anda, hormat sama Amerika, hormat sama Cina, hormat sama semua. Tapi kita harus kuat. Itu perjuangan yang harus kita lakukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu niscaya hari yang gembira, bahkan mungkin berpesta pora setelah serangan mereka di Iran menewaskan pemimpin besar Iran Ayatollah Khomeini. Sebaliknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan duka belasungkawa yang mendalam dari warga Iran dan masyarakat Islam sedunia atas kepergian pemimpin yang terkenal kekeh, teguh pendiriannya, istiqomah dalam mempertahankan diri negaranya dan nilai-nilai Islam agar tidak terus diinjak-injak oleh kekuatan yang begitu arogan dari pemimpin negara-negara besar di dunia, Amerika Serikat dan sekutunya. Tetapi rupanya perang masih akan terus berlanjut.
Amerika Serikat tidak hanya bersama Israel, tetapi juga bergabung sekutu Prancis dan Jerman, menyatakan diri hendak berperang melawan atau mendukung Amerika Serikat dan Israel untuk menghabisi Iran. Ngeri para pemimpin negara besar dunia ini. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia sudah dikategorikan, sudah dijebak masuk dalam perangkap Donald Trump. Setelah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam BOP, Board of Peace, di bawah kendali Donald Trump dan Benyamin Netanyahu. Tidak bisa berdaya lagi. Sementara Rusia dan Cina masih menunggu apakah akan bergabung bersama Amerika Serikat dan Israel ataukah akan bersama Iran. Kita belum tahu. Tetapi posisi negara kita yang seharusnya netral tidak bisa lagi berbuat apa-apa sekarang ini. Mungkin orang berharap dengan duduknya Pak Prabowo Subianto di dalam BOP akan menjadikan Amerika Serikat dan Israel lunak terhadap Palestina dan juga Iran atau negara-negara Islam lainnya barangkali. Tetapi harapan itu mustahil terwujud. Sekali lagi, Indonesia dijebak masuk dalam perangkap Amerika Serikat dan Israel. Ngeri. Ikuti statement menunggu saja hasil dari BOP ini nanti. Kita akan evaluasi. Kalau memang tidak berbuah, maka Indonesia kita minta keluar dari BOP dan menempuh jalur lain lagi yang memang sulit kita menemukan jalan untuk memerdekakan Palestina. Inilah pidato Prabowo menyindir negara-negara bicara soal HAM, tapi mereka diam. Anak di Gaza yang ditindas sama Israel. Coba dengar videonya sampai selesai. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas. Karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran,
di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Alamak, sedunia mentertawakan Indonesia gara-gara kita bicara mau jadi penengah antara Israel, Amerika, dan Iran. Bukan soal niat, tetapi soal betapa rapuhnya otak waras pemimpin negeri ini. Mengapa? Sejak Indonesia bergabung dengan BOP atau Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia, maka tidak ada posisi netral untuk pantas menjadi penengah. Bahkan untuk hal sederhana saja seperti mengucapkan bela sungkawa untuk Iran atas wafatnya Al-Khamenei, kita nggak berani tanpa restu Amrik. Sudahlah Pak, tidur jangan terlalu miring. Bapak itu bukan siapa-siapa bagi mereka. Wapres jangan diam saja. Saat Presiden Prabowo nggak ada di Indonesia, lawatan ke luar negeri, harusnya saat begini ini dibutuhkan penjelasan dari Wakil Presiden. Ada Menteri Agama yang bilang zakat dan infak digunakan untuk MBG. Wapres diam saja. Ada 2 menteri minta Alfa dan Indomaret menutup karena ada Koperasi Desa Merah Putih yang mau masuk. Wapres diam saja, nggak ngasih penjelasan apapun. Saat musim Ramadan begini, banyak pedagang takjil musiman. Satpol PP kemudian mengusir mereka. Masyarakat butuh penjelasan. Wapres ada di pihak mana? Instruksikan kepada Bupati atau Satpol PP. Membiarkan masyarakat pedagang agar bisa berlebaran. Atau usir mereka atas nama ketertiban. Jangan diam saja Wapres. Ada polisi ketangkep narkoba. Ada polisi bunuh siswa. Wapres nggak ngasih komentar apapun. Wapres diam saja. Masyarakat ribut bingung soal anggaran MBG yang 223 triliun itu memang anggaran dari pendidikan atau anggaran murni dari MBG. Dan Wapres nggak ngasih komentar. Apa gunanya jadi Wapres kalau diam saja? Pak Wapres ini anak muda, mewakili anak muda katanya dulu, Gen Z. Masa begini? Kasih dong komentar-komentar yang bagus kepada masyarakat ketika Pak Presiden nggak ada.